Oke, ketemu lagi seperti biasa di acara Pejuang Bahagia, kolaborasi antara Transvision dengan Ohana The Academy dan Ohana The Advisory. Seperti biasa, hari ini topiknya rada seru dan luar biasa. Dan gue juga punya bintang tamu yang terkenal dengan karismanya untuk berbagi secara sosial di sekolah-sekolah khususnya anak-anak, dan juga seseorang yang cetar sekali. Selain juga ada Bro James seperti biasa. Oke. Nah, kenapa hari ini gue kasih yang laki dulu sebelum yang perempuan? Karena gue mau cerita bahwa hari ini temanya adalah lu pilih bagi-bagi harta semasa hidup atau pada saat lu sudah jadi hantu, atau hibah versus wasiat. Nah, sebelum kita masuk, kita ketemuin lu satu manusia betina cewek ini. Lu namanya siapa? Halo. Halo, aku Priska Sahanaya. Nah, aku biasanya dipanggil Priska. Priska Sahanaya. Yes. Pembuahannya baru Sahanaya ya. Kayaknya adiknya. Adiknya? Cuman ternyata bukan. Priska, oke. Priska, coba ceritain sedikit, lu tuh ngapain sehari-hari dan lu hidup dari mana ya? Lepas status. Satu belakangan. Oh, satu belakangan, oke. Oke, hidupnya pasti dari Tuhan ya. Tuhan yang ngasih hidup. Gitu. Iya. Kalau aku sehari-hari itu bawain training. Jadi training aku lagi ada program gitu untuk ngadain edukasi training ke 1000 sekolah di Jakarta. Gitu, gila. dari SD, SMP, SMA, SMK. Kompensasinya Gitu. apa dari aktivitas yang barusan lu tadi ngomong? Jadi aku kerjasama sama beberapa brand. Ada beberapa brand besar. Kita ke sekolahnya itu free, gratis gitu. Tapi kita yang membiayai adalah sponsor-sponsor. Jadi pemirsa, nggak cuma gua doang yang jual diri, ternyata ada juga Cici cantik ini juga menjual dirinya supaya bisa dinikmati ilmunya oleh orang-orang yang mendengar. Lengkap banget udah anak belum tante betina cici lagi. Semua. Tapi jual diri penting loh sekarang. Harus, betul ya? Oke. Kalau enggak laku. Oke. Boleh ceritain nggak sih sedikit lagi Koko James? Ini kenapa? Kalau lu perhatiin IG-nya Tante, gue tambahin satu Tante, Iya. Tante ya Tante. Oh, Ya. banget ya. Tante Priska ini kalau dilihat IG-nya, gelarnya, Iya, branded. boh, Udah. nah yang kalahin gelarnya dia cuman wush, yang lain nggak ada. Itu apa aja sih di belakang lu tuh namanya? Jadi kan aku untuk lebih spesialnya itu di public speaking gitu. Nah, jadi untuk sebelum kita jadi pembicara public speaking, tentu kan kita harus ada sertifikasi gitu. Nah, sertifikasinya itu banyak. Nah, jadi saya udah ngambil banyak banget sertifikasinya supaya ya memang ilmu yang dibagiin itu bener-bener bisa berguna dan bermanfaat untuk anak-anak yang Saya rasa sekian saya dan Bro James hari ini. Kenapa? Karena selama ini kita berceloteh tidak memiliki pelajaran yang mumpuni sebagai seorang speaker dan pembawa acara. Tapi udah keren banget. Yang belum ada aja udah keren banget ya. Oke, sekarang kita belajar. Oke, hari ini Priska udah married atau belum? Sudah pernah married atau belum? Mau married atau gimana? Oh iya, mau merit dong pasti. Mau married. Iya. Ya masih ada Boleh, lowongan. mau dong. Oh, nggak ada nomornya bawah ya? Oh, kira nomor konsultasi. Boleh, nanti hubungin ke Alu yang mau Oke. daftar ya. Oke. Pernah married? Belum. Belum ya. Jadi pemirsa, kalau kita liatin Ting-tong. beberapa tamu rata-rata sedang menikah, Oke. Iya. pernah menikah, Oke. yang ini belum dan mau dan cari, iya kan? Cari, ya. Lumayan bagus untuk seorang single mempelajari Lumayan ilmu. bagus. Super bagus. Super bagus, ya. Iya loh. Oke. Biar nggak salah. Karena hari ini temanya adalah hibah atau wasiat. Pris, menurut lo hibah itu apa? Wasiat itu apa? Hibah itu sesuatu yang diberikan secara gratis. Bener nggak? Oh, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kebenaran Oh, itu iya. hanya Tuhan yang Hanya punya. Tuhan yang ya. tahu. Oke. Kalau wasiat, Kalau wasiat nggak tahu juga sih. nggak tahu. Iya. Kira-kira apa tuh? Karena banyak yang nggak taunya dan kita punya manusia super tahu, ya kan? Oke. Koko James, hibah itu apa sih? Benar nggak seperti Priska ngomong, atau wasiat itu apa? Penjelasan secara hukum perdata di Indonesia. Oke, jadi kalau yang namanya hibah itu adalah suatu pemberian ya semasa hidup ya dari seseorang kepada orang lainnya tanpa
ada syarat-syarat tertentu. Jadi harus cuma-cuma dan tidak boleh ada syarat. Oke. Ngasih rumah tapi ada syarat, kamu harus menyertai diriku. Aduh, nggak bisa, udah nggak sah hibahnya dah. Ya, jadi gratis, cuma-cuma tanpa syarat, kayak gitu. Dan tidak bisa ditarik kembali. Ini aturan umumnya. Bro James, Ya, lu bilang pasal 166 KUH Perdata. 1166 1666 KUH Perdata. KUH Perdata. Ya. Ada kata-kata menarik. Kalau lu memberikan sesuatu yang seharusnya tanpa syarat, terus kalau ada syarat menjadi tidak sah. Emang hibah itu diperlukan suatu notarial atau pengesahan? Oke. Jadi kalau secara koridor hukumnya, hibah barang-barang yang bergerak itu harus menggunakan akte notaris ya, pasal 1682 KUH Perdata. Tapi kalau yang tidak bergerak kayak rumah, tanah segala macamnya harus pakai akte PPAT. Kayak gitu. Gue lagi demen sama Priska. Gue hibahkan sebuah jam tangan. Oke. Gue nggak notariskan. Lalu kalau gue tarik lagi boleh nggak? Nah, itu masuknya kategori pemberian kalau itu. Pemberian biasa. Bukan hibah. Bukan hibah gitu. Karena memang kalau misalkan menggunakan akte notaris itu kita merujuk ke pasal 1880 KUH Perdata ya, 1870 KUH Perdata dan 1880 KUH Perdata. Akte notaris itu adalah suatu dokumen yang merupakan kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Kok ngasih jam begitu aja pemberian biasa, mau ditarik kembali segala macam itu jadi lemah, pembuktiannya kurang walaupun ada saksi. Tapi kalau digunakan akte notaris itu di pengadilan pembuktiannya kuat sekali. 1870 KUH Perdata. Untuk yang menerima atau untuk memberikan? Kenapa? Akte notaris itu untuk yang memberikan atau untuk yang menerima? Dua-duanya. Kuat dalam segi untuk penarikan balik atau mempertahankan? Kuota dua-duanya tergantung isinya si aktenya. Oke. Hibah dan pemberian udah clear ya. Oke. Sekarang masuk ke wasiat. Oke. Apa itu wasiat? Kalau wasiat itu adalah suatu akta. Nah, ini kata-kata ya. Wasiat itu adalah suatu akta yang memuat keinginan terakhir seseorang, ya, dan bagaimana harta kekayaan serta kewajibannya dia itu akan diperlakukan setelah yang bersangkutan itu meninggal. Jadi hibah itu hidup, wasiat itu udah meninggal. Betul. Oke. Ingat kata-katanya adalah akta. Nah, ini banyak sekali terjadi kesalahan praktek di Indonesia. Bikin wasiatnya pakai kertas biasa, pakai film, video, ya, kayak ada film gara-gara warisan, terus kemudian ada pakai WA segala macam itu. Itu semua bukan wasiat, itu adalah pesan terakhir atau wasiat di bawah tangan yang nggak kuat sama sekali, gitu. Karena pasal 935 KUH Perdata bilang wasiat di bawah tangan itu hanya boleh untuk berisi tata cara penguburan, kemudian pembagian perhiasan-perhiasan yang sering dipakai sehari-hari, kemudian juga baju-baju yang dipakai hari-hari, sama mebel-mebel tertentu. Di luar itu harus pakai akte notaris kalau merupakan surat wasiat. Kayak gitu. Banyak ya informasinya ya. Hibah pada saat lu masih bernapas. Wasiat pada saat udah jadi hantu. Pada saat udah jadi hantu. Hantu ya, bukan suster ngesot ya. Waduh. Sekarang film ya? kita ngobrol ke keluarganya. Misalkan Oke. Priska ya. Priska sendiri kalau udah tahu ada hibah sama wasiat, Priska pilih apa suatu saat nanti mau mendelegasikan aset Priska? Aku sebenarnya masih bingung ya mau hibah atau wasiat. Kenapa? Karena aku punya teman-teman dan teman-teman aku itu ada yang bermasalah waktu udah dari hibahnya, ada yang bermasalah dan ada wasiatnya yang bermasalah. Gitu. Contohnya kayak aku punya teman aku punya bangunan. Gitu. Nah, bangunan ini dulu dikontrakin. Gitu, dikontrakin dan kebetulan aku yang kontrak gitu bangunannya untuk jadi kantor. Nah, ternyata udah setahun atau 2 tahun nggak bisa diperpanjang. Kata dia, jadi rumah ini ternyata bukan rumah dia, rumah kakek neneknya. Nah, si kakek neneknya ini belum menuliskan apapun gitu sebagai untuk rumah ini dibaginya gimana nih gitu kan. Terus ternyata rumah ini nggak bisa dibagi lah, akhirnya mau dijual. Nah, dijual itu ternyata sertifikatnya nggak ada, nggak sah gitu. Padahal si kakek nenek ini punya 12 anak, 12 anaknya udah punya beranak-anak, anak-anaknya udah punya
cucu lagi. Nah, itu gimana itu kok? Ya itu salah satu contoh yang belum ada program keluarga berencana waktu itu ya. Ya itu ya. Anaknya banyak. Kok konsultasi nah, itu kok ini. Gimana? Jadi sebetulnya kita minggirin dulu masalah hibah dan wasiatnya. Tapi ini salah satu potential dispute among the family. Oleh sebab itu silakan kontak ke Ohana di Advisory dan Transvision ya kan. Kenapa hal-hal ini juga bisa menjadi materi pembelajaran buat lo orang dengan biaya yang sangat terjangkau. Kenapa? Kalau gratis itu konsultasi gratis. Tapi pada saat kita memberikan suatu solusi, suatu advisory, maka kita akan mengganti jasa-jasa advisornya. Oke ya. Ingat ya, kita bisa kontak dan terima lo orang. Nah, yang ikut berarti masih bingung antara mesti hibah atau mesti wasiat. Iya, soalnya kalau dikasihnya waktu masih hidup, terus nanti kalau dibuang anaknya gimana? Banyak loh anak-anak sekarang yang ngebuang orang tuanya. Oke, berarti ada satu pemikiran tuh Jess, bahwa harta gue simpen sampai mati, begitu mati lu baru boleh nikmatin. Tapi anak-anaknya jadi masalah, jadi ribut, ngerebutin harta. Tapi kalau dibagi waktu hidup, orang tuanya yang dibuang. Kalau kita punya bintang tamu seperti ini, sebetulnya ngebantu untuk kita punya Ohana, ya kan? Jadi sebetulnya nggak harus keluarga ribut saat kita telah meninggal, asal berbicara dengan konsultan yang tepat. Koko Jeps, balik ya. Kita nggak bisa ngehindarin ada stigma bahwa beberapa individu lebih senang membagikan hartanya setelah mereka tiada. Dengan salah satu pemikiran, aduh kalau gue bagiin sekarang anak-anak gue gimana, ya kan? Nah, kalau dalam ilmu hukum yang gue pernah baca, ada lagi yang namanya hibah wasiat. Oke. Hibah wasiat apa sih, Koko? Jadi dalam suatu surat wasiat itu ada banyak komponen-komponen Koko. Nah, di sini ada 2 komponen terbesar dalam dalam surat wasiat itu. Yang pertama adalah legat, ya. Yang kedua adalah abstaining. Legat ini adalah bagaimana seseorang yang memiliki harta ini, yang menulis surat wasiat tadi ini, memberikan hartanya dia spesifik tertentu, misalkan rumah di Jalan Pondok Indah ini kepada seseorang lain, ya, yang penerimanya disebut legataris, ya. Ini pasalnya pasal 857 KUH Perdata. Jadi maksudnya diberikan gitu aja tanpa dianggap sebagai ahli waris, ya. Terus kemudian ada satu bagian lagi abstaining yang mengangkat dia sebagai ahli waris melalui surat wasiat. Jadi dia menjadi ahli waris walaupun dia tadinya nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan perkawinan. Contoh misalkan sekretaris saya Lolita, ya, saya angkat menjadi ahli waris menggunakan abstaining ini, ya. Nah, tapi dampaknya kalau kita angkat dia sebagai ahli waris dengan abstaining ini, selain dia mendapatkan harta, dia juga bertanggung jawab terhadap utang. Si Lolita sekretaris saya ini saya kasih 90% dari harta warisan saya, istri saya malah saya nggak kasih gitu. Ini si Lolita ini selain dapat harta saya 90%, dia juga bertanggung jawab utang saya sebesar 90%. Itu abstaining. Tapi kalau legat enggak, dia cuma dapat aja hartanya, ya, tanpa utang, tanpa bertanggung jawab terhadap utangnya. Itu hibah wasiat 957 KUH Perdata. Nah, jadi bagus mana hibah wasiat sama abstaining? Tergantung kondisinya si orang ini yang punya harta ini, ya. Kalau banyakkan hartanya daripada utangnya, mendingan abstaining sih, diangkat jadi ahli waris. Tapi kalau utangnya banyak, mendingan hibah wasiat. Betul, gitu, betul. Ya. Tapi bedanya yang hibah hidup itu tadi, kalau hibah wasiat udah mati, orang jadi hantu. Gitu Koko. Nah, lu kayaknya kayak bakal karena gini, pusing. Urusan lalu lintas harta dalam keluarga itu ngalahin kemacetan dan keruwetan Jakarta, di mana banyak motor yang lawan arah. Ini luar biasa nih. Gua lagi berpikir, mungkin Cici Priska juga bisa kasih pendapat, ya. Kalau orang memberikan hibah, hidup mati, masih hidup nih. Hibah, kita ngomong hibahnya. Hibah. Terus akhirnya setelah dia nonton acara ini, wah, gue kayaknya lebih tenang dan damai pada saat gue menulis sebuah wasiat dan ada hibah di dalamnya. Hibah wasiat, kan? Berarti dia mau hibah wasiat. Nah, bisa nggak sih, karena dia tidak diangkat sebagai ahli waris, para ahli waris yang sah, artinya garis turunannya itu menggugat apa yang dihibahkan dalam wasiat? Kok kemarin atau tadi pagi sarapan apa kok? Pertanyaan bagus
bagus Oh, banget. saya ini. nasi uduk setengah mateng. Sambungnya. Jadi kalau masalah bisa digugat atau nggak digugat itu adalah hal yang wajar kalau orang menggugat gitu ya, karena dia bisa gugat apapun dari segala sesuatu pun. Cuma terkait dengan hibah wasiat ya. Kalau hibah wasiatnya itu mencederai, salah satu yang pertama adalah hak gonogeni. Contoh ya, si suami beli rumah dengan gajinya dia segala kayak gini-gini, terus kemudian dia menghibah wasiatkan rumah ini kepada ibunya. Ya, padahal rumah tersebut dibeli setelah kawin yang merupakan harta gonogeni. Di situ ada haknya si bininya 50%. Ini bininya punya power dan punya hak segala hukum untuk menggugat si suaminya hibah wasiat tadi karena dia terkangkangi hak gonogeninya dia yang 50% dari harta gonogeninya tadi. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah di dalam hukum pewarisan di Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang Hukum Perdata itu ya, pasal 913, ada orang-orang yang disebut sebagai pemilik hak mutlak. Adalah orang-orang dalam garis lurus vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, jadi kayak misalkan contoh dalam keluarga tadi, si bapak tadi, kalau dia punya anak-anak, anak-anak ini memiliki hak mutlak. Yang mau nggak mau harus diberikan, tidak boleh terkangkangi oleh sebab apapun. Jadi kalau hibah wasiat tadi yang diberikan rumah tadi kepada orang tuanya si suami si bapak tadi, itu ternyata menyebabkan anak ini tidak mendapatkan apapun atau mendapatkan sesuatu tapi lebih kecil daripada hak mutlaknya dia, anak-anak ini bisa menggugat di pengadilan. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh bahwa suatu hibah wasiat atau surat wasiat, pemberian warisan surat wasiat ya, itu bisa digugat oleh pemilik hak mutlak karena mereka tuh powernya paling tinggi. Walaupun jumlahnya sih nggak terlalu gede sih, kira-kira kayak gitu kok. Walaupun udah ada suratnya. Walaupun sudah ada surat wasiat, masih bisa menggugat. Walaupun udah ada dari surat notarisnya juga. Surat wasiat berbentuknya surat yang di akte notaris biasanya. Iya, bisa digugat. Gitu. Tapi prosesnya jalankan dulu surat wasiatnya, ya kan. Habis itu baru si pemilik hak mutlak ini ya, legitimaris ini pergi ke pengadilan menggugat. Gitu. Jangan ditahan, Pris. Jangan ya, Dek. Jangan ditahan. Keluarkan. Mau nanya apa lagi? Gua gak demennya Pris apa. Kalau ini dia tangannya gerak. Oh ya, dia kan sebelum itu dia penari mungkin ya. Kalau Priska begini, kalau gua mungkin hari begini doang ya. Ada mau ditanya lagi nggak, Pris, tentang ini? Oke, ya itu sih yang tadi aku mau tanyain. Kalau misalnya kita ngasih warisan waktu hidup bermasalah, ada masalahnya. Kalau udah kita meninggal, menulis juga ada masalahnya. Nah, baiknya gimana? Lebih baik gimana? Lebih baik, jadi saya cuma bisa jelasin, lebih baik datangi konsultan yang tepat, kantor advisor yang benar. Mungkin yang salah satu direkomendasikan oleh Transvision, makanya dia berkolaborasi dengan Ohana. Paling keren dan yang paling luar biasa ilmunya. Certified advisor dari Ohana ya. Pokoknya Jeps, gua tambahin biar lebih hangat. Iya. Ya. Ntar jangan lupa ya, materi utamanya sampai nggak kebahas ya bro ya. Oh iya, perbedaan antara hidup dan habis ini, gua tuh mau nanya satu gini kok. Ini waktunya jangan udah mau habis lagi. Ya nanti tolong ya, dicari yang paling bener aja materinya. Koko, kalau kita tadi bicara kan dari atas ke bawah, mungkin nggak sih wasiat itu ditulis dari bawah ke atas? Misalkan Alung, untuk orang dengan tua. caranya tersendiri ataupun dengan kondisi tertentu, gue diharuskan menulis surat wasiat atau gue diharuskan untuk melakukan suatu tindakan hibah. Let's say lah, Alung sakit, Alung ada vonis bahwa sangat terbatas kesempatannya sekarang ini. Possible nggak? Dan gimana sih hukumnya? Kalau dibilang possible, sangat possible Koko ya kan, tergantung dipilih aja apakah mau berbentuk hibah hidup atau hibah wasiat. Hibah dari anak ke orang tua bisa? Bisa dua-duanya. Bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari ini ke samping, kiri segala macam bisa. Kayak hibah saya ke sekretaris saya Lolita juga bisa, padahal nggak kenal. Nah, jadi ke siapa aja bisa sekali begitu. Syaratnya pertama, pemberi dan penerima hibah harus cakap hukum. Ya, usianya udah cukup segala macam cakap hukum. Kemudian dua-duanya masih hidup. Kayak gitu. Kalau penerima hibah udah mati bisa ditarik kembali. Nah, kemudian isi yang dihibahkan atau diwasiatkan tidak boleh sesuatu yang kalau hibah barangnya udah harus ada. Gitu. Nah, terus kemudian tinggal dilihat nanti
pembedaannya antara faktor-faktornya. Karena ada faktor biaya yang bisa membedakan keduanya nih ya. Nah, nah, kalau misalkan terkait dengan misalkan yang dihibahkan Koko Alungnya adalah tanah atau bangunan segala macam kayak gitu ya. Itu kalau hibah 1 derajat ya ke atas atau ke bawah atau orang tua itu dibebaskan dari membayar pajak hibahnya. Nah, hubungan dari 1 derajat atas atau bawah ya. Seperti itu. Ini sesuai dengan pasal 6 huruf B ya. Apa namanya PP nomor 34 tahun 2016. Tapi kalau yang ke samping segala macam tidak boleh. Harusnya tetap kena pajaknya 2,5% kayak gitu ya. Jadi kalau hibah hidup dia kena dia bebas ya kan. Hibah mati pun dibebaskan dari apa namanya itu PPHTB-nya ya. Pasalnya 6D ya kan, PP nomor 34 tahun 2016. Jadi sama-sama dari sisi pemberinya bebas dari pajak ya. Tapi nggak otomatis bebas harus ngurus SKB, surat keterangan bebas pajak di KPP setempat. Cuman bedanya ada di penerimanya. Kalau hibah hidup yang menerima hibah berupa tanah, barang segala macam itu terkena BPHTB sebesar 5%. Itu pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Nah, tahun atau 1 kali aja? 1 kali aja. Oh, 1 kali aja. Nah, bedanya dengan hibah wasiat atau warisan adalah si penerimanya ini mendapatkan korting 50%. Jadi nggak 5% kenanya cuma kena 2,5%. Ya gitu. Pasal 2 PP nomor 111 tahun 2000. Artinya kalau dilihat dari segi biaya, hibah hidup itu lebih mahal dibandingin hibah wasiat atau warisan. Nah, ini perlu jadi faktor pertimbangan nih bagi Koko Alung yang tadi atau siapapun yang melakukan hibah. Kayak gitu ya. Faktor apa lagi Koko yang mesti kita diperhatikan dalam ada 3 kategori kan sekarang untuk mendelegasikan harta kita, ada hibah, ada kita delegasikan dalam surat wasiat, dan bahkan dalam surat wasiat sendiri ada yang namanya unsur hibahnya. Betul. Apalagi kok biaya, barusan lu udah jelasin betul biaya. Next, betul. faktor apa Koko? Nah, yang berikutnya adalah kemungkinan ditarik baliknya. Gitu ya. Jadi hibah ini memang kalau kita merujuk ke pasal 1666 KUH Perdata, hibah itu adalah suatu pemberian yang gratis, cuma-cuma tanpa syarat dan tidak boleh ditarik kembali. Tapi itu adalah lex generalis, artinya aturan umumnya. Aturan khususnya banyak sekali. Contoh salah satunya adalah pasal 1086 ayat 1 KUH Perdata yang bilang bahwa pemberian hibah dari 1 derajat ke bawah atas ya, itu bisa ditarik kembali untuk pewarisan. Contoh, seorang bapak menghibahkan, misalkan anak ada 3, seorang bapak yang paling tua perempuan, seorang bapak menghibahkan 1 rumah kepada anak perempuannya, anak nomor 1-nya, ya. Sementara anak laki-lakinya yang dua-duanya nggak dikasih, nggak dapat. Nah, kemudian si bapak meninggal. Anak laki-lakinya yang 2 ini kebetulan ikut programnya CIM. Iya dong. Yang ngerti. Tahu pasal 1086 ayat 1 kan, dia langsung gugat ke pengadilan. Dia bilang bahwa kakaknya ini menerima hibah hidup sama hidupnya bapak gitu ya. Maka pengadilan akan melakukan 2 cara nih. In-bank atau in-courting. In-bank artinya apa? Artinya harta yang sudah dihibahkan itu harus ditarik balik dulu ke dalam budul warisan untuk dibagi sesuai dengan peraturan yang ada. Atau in-courting artinya apa? Dari harta yang sudah dibakar rumah ini ya kan, nilainya berapa, kemudian adik-adiknya 2 ini ada nggak yang bagian warisannya berkurang ya kan karena adanya hibah tersebut, nanti diambil suruh dibayarkan ke mereka masing-masing. Jadi di courting yang sudah diberikan kayak gitu ya. Jadi kembali lagi itu baru ngomong 1086 ayat 1. Hibah itu juga bisa ditarik misalkan 1688 ayat 3. Di situ bilang bahwa apabila seorang pemberi hibah jatuh miskin, contoh misalkan Ko Alung menghibahkan mobil BMW kepada Priska, ya. Kemudian Ko Alung jatuh miskin, kemudian Ko Alung datang ke Priska, tolong dong, saya jatuh miskin ini. Ya Ko Alung yang lain bukan Ko Alung ini ya. Jatuh miskin ini, tolong dong kasih saya tunjangan nafkah ya sebulan 500 juta kayak gitu ya. Terus kemudian Priska menolak, maka Ko Alung bisa menggugat ke pengadilan menuntut balik hibahnya mobil BMW tadi dari Priska untuk dikembalikan kepada Ko Alung pasal 1688. Pembuktiannya apa kalau gua tuh lagi kondisi susah? Nah, itu biasanya dibuktiin dengan banyak macam. Nggak gampang nggak ya. gampang. Okay. Pasti hakim minta penjelasan kayak gitu. Jadi banyak sekali. Kemudian kondisi pilot ya. Pasal 4344 Undang-Undang Palitan kita bilang bahwa kalau seorang pilot itu hibah-hibah yang dilakukan masa hidup setahun belakangan bisa ditarik kembali untuk kepentingan krediturnya. Jadi kalau dilihat dari kondisi kemungkinan ditarik balik atau dibatalkan nih, hibahnya agak rentan ini. Kurator akan mencolek-colek nggak? Colek. Pasti colek juga. Colek dia. Oh. Colek semua, dia akan runut semua tuh setahun ke belakang, hibah-hibah apa segala macam
tarik kembali semua untuk kepentingan si kreditur ya. Nah jadi kalau lihat dari kemungkinan tarik balik ini kan hibah hidup ini rentan banget bisa diinikan kan. Sementara kalau warisan lah sudah ada surat wasiat, orang sudah meninggal, kayaknya susah ditarik balik. Betul. Kecuali tadi hantunya bangkit gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi lihat faktor itu. Nah kemudian ada satu lagi yang mesti harus diinikan adalah faktor kendali menjadi kendala yang tadi Priska bilang. Banyak yang memberikan hartanya langsung di muka, ya kan? Anaknya ternyata penjudi kelas kakap, Betul. narkoba, adik segala macam, habis dadakan segala macam, mental orang kaya baru segala macam. Kalau kayak gitu doang nggak masalah. Yang beli buruk adalah orang tuanya harus ditaruh di panti jompo. Betul. Ada. Atau diusir, banyak itu kejadiannya banyak. gitu ya. Makanya kendali menjadi kendala Iya. karena seluruh hartanya harus diberikan kepada si anaknya, sementara si orang tuanya jadi nggak punya apa-apa. Ada dasar hukum ya? Apanya itu? Ada dasar hukumnya untuk kendali menjadi kendala. Ya itu mah hibah kan bisa dilakukan oleh siapa aja kok, haknya orang. Kalau ada klien datang, temen gue seperti itu, contoh Priska, Ohana bisa kasih apa ke seseorang yang quote-unquote ditelantarkan oleh anak-anak? Kalau dalam hal sudah kejadian seperti kayak gitu ya, itu kita bisa ngelihatnya cuma dari segi pidananya koko. Oke, penelantaran. Penelantaran. Kita nggak bisa ngelihat dari segi hibahnya ya kan, karena apa namanya di sini kan memang hibah itu kan dilakukan secara sadar ya kan, cuma-cuma ya tanpa ada syarat seperti kayak gitu. Makanya pada saat kita mau melakukan hibah, konten atau isi akte hibahnya penting didesain yang canggih koko. Maka kudu konsultasi. Yes. Penulisan wasiat, lalu dokumen pelaksanaan hibah. hibah dokumennya itu juga salah satu yang services yang bisa diberikan oleh si Ohana melalui Transvision. Betul. Terutama di acara ini ya, Pejuang Bahagia. Betul. Oke, ada lagi nggak? Oke, ini yang satu terakhir. Ini kalau ini justru kebalikannya. Ini adalah hibah hidup lebih bagus daripada hibah wasiat atau warisan. Nah, ini ada kasus nyata juga. Contohnya gini, saya punya klien itu dia punya rumah 75 ya. Kayaknya hampir 400 miliar. Terus kemudian pada waktu dia belum punya anak, dia ngadopsi anak dari kecil bayi. Nah, mancing ternyata dapat anak 2 lagi yang anak kandung bener. Nah, terus beliau ini minta bikin surat wasiat sama saya. Waktu saya tanya bagaimana pembagiannya, dia bilang saya tidak mau kasih 1 peser pun kepada anak adopsi saya itu. Semua untuk anak saya yang 2 ini sama istri sama kayak gini kan. Ya di sini hati nurani saya bermain. Ya kan, bayangkan pada waktu dia belum punya anak ya, ini direnggut dari orang tuanya asli ya. Ini begitu udah gede nggak dikasih apa-apa gitu ya. Padahal si anak adopsi ini hidupnya paling susah, masih dikontrak segala macam kayak gitu. Butuh 2,5 bulan lebih buat saya untuk detox ya mindset dan hati nuraninya si bapak dan orang tua ini ya, sampai akhirnya mereka setuju untuk memberikan hibah 2 propertinya. Nah dalam hal kayak gini, hibah hidup jauh lebih bermanfaat dibandingin hibah wasiat atau warisan, karena bisa langsung dinikmati oleh orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada kebutuhan masa hidup bagi seorang tertentu yang kita sayang segala macam, hibah hidup lebih bagus daripada warisan atau hibah wasiat. Anak adopsi itu kan memiliki hak waris yang sama kan? Sama hak anak adopsi kalau sudah disahkan dengan penetapan pengadilan itu hak warisnya sama persis dengan anak sah. Artinya kalau si orang tua tersebut tetap menuliskan wasiatnya untuk menolkan, kalau dia belajar CIIM, betul kan? Betul. Dia ngerti atas hak-haknya, dia maka bisa melakukan gugatan terhadap saudara-saudara angkat yang lainnya. Betul ya, Koko James? Betul. Cuman masalahnya gugatan itu hanya berdasarkan legi temporte. Legi temporte itu nilainya kecil. Kalau anaknya 1 setengah dari hak warisnya, anaknya 2/3 dari hak warisnya, kalau anaknya 3 atau lebih 3/4 dari hak warisnya. Jadi kecil sekali dapatnya Koko. Makanya saya tetap memperjuangkan supaya dia langsung dapat di dalam dokumen surat wasiatnya si bapak itu. Ya. Tapi perjuangan dalam hal ini, Ohana bukan lembaga hukum. Bukan. Kita memberikan suatu advisory. Resep aja. Makan paracetamol. Terserah mau belinya merek Konodor gitu kan, mau merek Onsa, yang terserah, yang penting paracetamol. Gitu ya. Cici Priska ada mau nanya apa lagi tentang wasiat, hibah gitu. Kalau misalnya nih
di Indonesia, setahu aku itu kan biasanya kalau punya 2 anak, cewek sama cowok. Cewek cowok. Nah, si cowok ini kan biasanya akan dapat lebih banyak kan? Atau sebenarnya seharusnya sama aja? Oke. Entah dia bertanya untuk dirinya, entah dia bertanya untuk membantu pemirsa lebih tahu. Tapi stigma itu beberapa kali ada di masyarakat. Coba secara dasar hukum Oke. Pertama yang harus tanya dulu, ini keluarganya keluarga muslim atau non-muslim? Non-muslim. Non-muslim. Kalau non-muslim itu berlaku pasal 852 KUH Perdata. Anak-anak sah itu ya memiliki hak warisan yang sama di antara mereka bagi rata sama besar dari jumlah anaknya ya. Tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat asal-usul perkawinannya sebelum dari bapaknya, dari keluarga bapaknya mana sebelum kayak itu. Jadi bagi rata sama-sama, tidak melihat jenis kelamin segala macam kayak gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga di keluarga, maaf ya, khusus Tionghoa segala macam, biasa anak laki-laki memang lebih diistimewakan. Tapi tidak bisa mengandalkan hukum waris Indonesia. Kalau untuk itu dia harus menulis surat wasiat untuk memberikan kelebihan pada si laki-lakinya, anak laki-lakinya itu. Di luar itu kalau sudah ada hukum waris perdata pasal 852 KUH Perdata, hak warisnya sama semuanya, Mbak. Perjuangkan. Harusnya sama, nggak bisa kayak gitu. Gua masih ada satu. Ada yang ganjel nih kayaknya. Ganjel sebelum gua closing, kasih tahu ya kalau jatah gua udah habis. Karena ini menarik. Biasanya ada yang muter-muter bawa ini kayak diri juga kan. Hari ini gua rasa nggak ada semua mungkin karena semua teman-teman editor, kameramen semua lagi terpesona sama pembicara dengan gelar yang banyak ini. Koko, masih kembali dari posisi anak ke orang tua. Lucunya begini ya, gue punya teman sangat sayang sama salah satu orang tuanya. Okay. Dia berapa saudara? 3. Oke. Ya, and then tapi bukan masalah jumlah saudara. Yang gue mau tetap aliran cerita tentang hibah dan wasiat ini. Gue lagi aja deh contohnya. Kalau gue kan bapak gue udah mati, tapi ini kita ngomong dua-dua masih hidup. Ya. So tanpa melihat status orang tuanya. Ya, kita anggap masih dalam terikat perkawinan. Si anak ini hidup bersama salah satu orang tuanya, dan banyak sekali menghasilkan, ya, entah itu aset, entah itu apalah ya. Tapi karena dengerin sinetron nih gua nih penasaran. Salah satu pasangan dari orang tua itu dinilai tidak fair terhadap keluarganya. Apakah si pasangan itu bisa menikmati hasil pemberian si anak ke salah satu orang tuanya pada saat si anaknya atau si alungnya lagi tuh kejadian meninggalkan kontraknya di dunia? Memungkinkan nggak gitu? Atau bahwa adik-adiknya gue ini bisa, nggak bisa lu karena begini gitu loh, lu cuma udah ninggalin begini gitu. Jadi gini, kita harus lihat ini dua yang berbeda kok. Kasusnya dininggalin segala macam, ini bisa kasus ke arah perdata, bisa juga pidana. Sekarang kita lihat dari perspektifnya penerimaan hibahnya dulu. Ya. Ini suami anggap kita lagi sudut kedua orang tua ini. Kedua orang tua ini misalkan salah satu si ibunya lah. Ibunya terima hibah dari si anak. Nah, asumsi aja perkawinannya ini tidak ada perjanjian kawin pisah harta. Ya. Betul. Nah, hibah itu masuk kategori, kalau dalam perkawinan tanpa pisah harta, masuk kategori harta perolehan. Ya. Harta perolehan itu adalah hibah, wasiat, hadiah, segala macam itu masuk kategori harta perolehan. Harta perolehan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pasangannya. Beda dengan harta gono gini koko. Nah, jadi kalau si anak ini menghibahkan seluruhnya kepada si ibu, si bapak ini nggak bisa ngotak-atik, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, gitu. Selama si ibunya masih hidup. Begitu ibunya meninggal, segala harta bawaannya si ibu, segala harta perolehan si ibu, termasuk jatahnya di harta gonogin yang separuh itu akan menjadi harta warisan. Ini harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah sesuai dengan pasal 874 KUH Perdata, 875 KUH Perdata. Jadi tinggal dilihat si bapak ini masih ada hubungan perkawinan nggak dengan si ibu, anak-anaknya berapa, nanti baru dibagi berdasarkan pasal 85 dan 852 dan 852 KUH Perdata.
Gitu Koko. Tapi Jadi kalau udah cerai, kalau udah cerai bapaknya dapat nggak? nggak dapat, Oh, nggak karena dapat. siapa yang bisa menjadi ahli waris? 832 KUH Perdata bilang ab in testato, mereka yang masih hubungan perkawinan, hubungan darah, ab testamenter, ahli waris menunjuk berdasarkan surat wasiat dan yang ketiga ahli negara. Jadi kalau dia sudah cerai, dia nggak memiliki hubungan waris lagi dengan si istrinya itu. Gitu. Jadi jangan main-main dengan cerai ya. Kalau pasangannya kuaya tajir melintir. Oke. Iya, Koko. Gue rasa udah mendekati waktu serius? untuk serius. Udah serius deh Udah tadi ya, kita. gue nggak ada berita apa-apaan. Tapi mungkin pemirsa perlu diingatkan. Jadi terkait dengan topik kita ini, kita perlu sekali hati-hati. Ya Yes, kan? please kasih. Kepinginannya apa? Mau hibah hidup kah atau hibah wasiat atau warisan segala macam, itu semuanya harus hati-hati dalam mendesainnya. Betul Koko. Jadi jangan lupa di-advise untuk konsultasi aja lah daripada Ya, salah langkah. sebetulnya juga tadi gue mau Gitu. closingnya pakai kata-kata itu. Iya. Terima kasih ya udah mengingatkan ya. Jadi ingat ya, maksudnya si James, ya Koko James ini adalah kadang kita seenak dewe. Betul. Iya. Gua tulis wasiat seenak-enaknya. Iya, betul. Kadang kita ngomong sama teman-teman notaris yang gua nggak anggap semuanya salah, tetapi belum punya keilmuan tentang estate management. Kalau CIEM, Certified International Asset Management under Ohana Advisory dan Transmission, itu confirm. Kita sudah bisa untuk membantu mendesain sebuah keinginan setelah kita kontraknya habis di dunia atau nanti. Oke, gitu ya. Oke. Pemirsa jangan lupa bukan minggu depan, episode berikutnya Episode berikutnya, oke. kita akan membahas hal-hal mistis. Mistis ya. Banyak hantunya. Kita punya tema hilangnya harta secara goib. Betul? Oke, pejuang bahagia, sampai jumpa next episode. Karena cinta bukan segalanya. Bye-bye. Ya begitulah, kita setiap kali begini acaranya. Membahas yang lucu-lucu. Menarik kan?